Salam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik karena kita berada dalam naungan penyertaan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu saya mengajak kita untuk bersiap hati kita masuk dalam ibadah di pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian secara bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera atas kita dalam ibadah ini dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena dalam pertolongan Tuhan kami dipimpin dalam waktu Tuhan untuk kembali masuk dalam hadirat-Mu melalui ibadah di pagi hari ini. Karena itu Tuhan, mari berkati kami dalam jam ibadah ini. Bahkan terlebih lagi kuduskan hati dan pikiran kami. Ampuni kami segala dosa kelemahan kami, sehingga kami boleh siap untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati akan berkat Tuhan di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan padamu. Bahkan di dalam kami mendengarkan akan sabda-Mu ya Tuhan. Dan mari Tuhan, Dikau memberkati semua yang terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu, dan kami buka ibadah ini, kami persembahkan dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat.
Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Abraham Lincoln merupakan salah satu dari Presiden Amerika Serikat. Dan ia diakui oleh sebagian besar rakyat Amerika sebagai salah satu Presiden Amerika Serikat yang paling berhasil. Prestasinya yang sampai saat ini dikenang meniadakan perbudakan di muka bumi ini. Namun sedikit orang yang mengetahui bahwa dulunya ia adalah pribadi yang selalu gagal, terbelakang, dan kerap mengalami depresi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Abraham Lincoln penuh dengan berbagai tantangan dan penderitaan. Saat ia berumur 10 tahun, ia ditendang oleh seekor kuda pada bagian kepalanya. Dokter menyatakan bahwa tengkorak kepalanya retak dan akan membuatnya cacat seumur hidup. Dari riwayat perjalanan hidup Abraham Lincoln ini, kita dapat mengetahui bahwa ia pernah 2 kali bangkrut, yakni pada tahun 1831 dan 1836. Ia juga pernah gagal terpilih sebagai pembicara di Kongres pada tahun 1838. Ia gagal menjadi anggota Kongres pada tahun 1843 dan 1848. Tahun 1856, ia kalah dalam pemilihan wakil presiden. Tahun 1958, lagi-lagi ia gagal terpilih menjadi anggota Senat. Namun pada akhirnya di tahun 1860, Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-16 dalam usia yang ke-52 tahun. Saudaraku, Abraham Lincoln adalah pribadi yang mampu menembus setiap kegagalan yang dialaminya melalui ketekunan. Sehingga melalui riwayat hidupnya ini, kita dapat nyatakan bahwa ia adalah pribadi yang mampu bertahan dalam keadaan dan kondisi apapun. Karena ia selalu bergerak dalam ketekunan. Inilah tema khotbah pada pagi hari ini. Bergerak dalam ketekunan. Sebagai umat Tuhan, umumnya kita merindukan untuk menjadi anak Tuhan yang baik, di mana kita datang ke gereja untuk menjadi pribadi yang benar. Tidak ada yang menginginkan menjadi pribadi yang rusak, yang memberontak kepada Tuhan. Tapi kenyataannya, saudaraku, tidak banyak orang percaya yang benar-benar berhasil menjadi anak Tuhan yang memegang kebenaran dan hidup dalam kesalehan. Mungkin termasuk kita yang merasa belum berhasil menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu gagal. Oleh karena itu, dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4, penulis kitab Ibrani mengajak segenap orang percaya
untuk meresponi karya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dengan mengulang sebanyak 3 kali kata kunci, yaitu tekun. Kata tekun atau ketekunan diambil dari 2 kata Yunani, yakni hypomene dan makrotimia. Hypomene berarti ketahanan dalam menghadapi persoalan atau pencobaan dalam hidup ini. Di mana seseorang sabar menanti di dalam ketekunan, dalam keteguhan menghadapi tantangan hidup. Kata hypomene ini digunakan sebanyak 32 kali di dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, makrotemia bermakna lambat untuk marah atau tidak cepat naik darah ketika dengan cepat terjadi perubahan di sekitarnya yang hendak memancing perasaannya. Dengan kata lain, makrotemia berarti kemampuan untuk menguasai gejolak perasaan secara pribadi. Seperti saat ini kita berada dalam pandemi COVID-19 yang menjadikan semua orang di muka bumi ini ada dalam kesulitan. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani 12 ayat 1-4, kita diingatkan dan didorong untuk membangun suatu kesabaran dalam mengatasi berbagai kerumitan, berbagai persoalan yang datang saat ini. Di mana kita dalam keluar masuk kita, dalam beraktivitas, kadangkala kita merasa khawatir dan takut. Takut pada penularan COVID-19. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk tetap membangun satu hidup yang tekun, yang dapat memberikan kita satu kekuatan agar kita dapat terus berjalan dalam aktivitas sehari-hari, bahkan dalam iman dan pengharapan kita untuk memenangkan setiap persoalan dari kehidupan ini. Karena itu bergerak dalam ketekunan. Yang pertama, kita harus mampu mengatasi berbagai beban hidup. Dalam ayat 1 yang tadi kita bacakan, di mana firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat ketebusan Allah, bangsa yang kudus. Namun fakta luar biasa ini ternyata tidak membuat banyak orang percaya bersukacita. Bahkan mereka hanya menganggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Hal ini terjadi karena banyak orang percaya membiarkan dosa-dosa yang dianggapnya kecil berkeliaran tanpa mau ditaklukkannya. Hingga kebanyakan dari mereka kurang setia kepada Tuhan dan kurang menghargai korban Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, hal menaklukkan dan menanggalkan beban serta dosa haruslah merupakan suatu respons sejak Tuhan memanggil serta memilih kita untuk menjadi umat ketebusannya. Karena telah terbukti banyak orang yang tidak keruan rohaninya sebab kebebalan hati yang bertahun-tahun menyimpan berbagai beban dan dosa tanpa mau melepaskannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak kita dipanggil dan dipilih Tuhan, kita ditempatkan olehnya dalam suatu arena perlombaan. Dan sebagai seorang atlet, kita harus siap mengikuti dan memenangkan perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Oleh karena itu kita harus belajar dari pelari-pelari Yunani kuno. Yang ketika berlomba, mereka memakai pakaian atau busana yang minim. Agar mereka dapat berlari tanpa beban yang menghambat gerak laju mereka menembus garis finish. Saudara, hidup adalah ibarat sebuah perlombaan lari maraton. Bukan lari sprint, tapi lari maraton. Di mana pesertanya harus berlari dan berlari. Karena itu dibutuhkan keseriusan dalam menjauhi berbagai dosa yang dapat meniadakan ketekunan kita. Hal yang kedua, bergerak dalam ketekunan. Kita harus memiliki tujuan yang jelas. Ayat 1 tadi berbicara tentang tujuan yang jelas dalam mengikuti perlombaan. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak mengalami kemajuan sepanjang hidup mereka. Mereka mungkin merupakan jemaat yang baik, tapi mereka tidak pernah mengalami apa yang Allah sediakan bagi mereka. Mereka juga tidak pernah benar-benar melihat perubahan yang mereka dambakan dalam hidup ini. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki tujuan yang jelas. Mereka mempercayakan masa depannya pada peristiwa-peristiwa kebetulan. Mereka beranggapan bahwa hidup ini terjadi karena kebetulan, bukan karena karya Allah. Saudara, hidup dalam ketekunan haruslah memiliki tujuan, sasaran yang jelas. Karena firman-Nya berkata, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat menggaris bawahi sasaran-sasaran yang harus kita capai. Seperti bagaimana kita harus menjadi seperti Yesus dalam karakter dan tindakan. Bagaimana kita mengembangkan buah-buah roh serta menambahkan karunia-karunia rohani. Bahkan bagaimana kita mengembangkan karir dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tujuan yang jelas membuat kita tetap tekun serta mampu mengukur setiap kemajuan yang sudah kita capai. Hal yang ketiga, bergerak dalam ketekunan, yaitu mematikan daya tarik dunia. Ibrani 12 ayat 2. Ada banyak daya tarik dari dunia ini. Akan berusaha mengalihkan pandangan kita pada sasaran yang sempurna yang telah disiapkan Allah bagi kita. Hingga akhirnya mematikan ketekunan kita. Oleh karena itu, firman-Nya berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2a. Kata mata yang tertuju di dalam kalimat ini lebih dari sekilas pandang, tetapi mengacu pada suatu pandangan yang terarah pada tujuan. Rasul Paulus mampu menghindari daya tarik dunia ini. Hal mana ia berkata dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan dan berlari-lari kepada tujuan. Saudara, banyak faktor yang memungkinkan untuk mengalihkan bahkan mematikan pandangan kita pada tujuan semula. Seperti terhimpit oleh kesulitan hidup. Seperti situasi saat ini. Banyak orang terhimpit oleh kesulitan akibat pandemi COVID-19. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Di mana banyak orang tidak mampu menanggung derita. Bahkan mereka juga
tergiur oleh nikmatnya dunia dengan berbagai godaan yang datang pada mereka, sehingga dapat menghentikan akan tujuan dari kehidupan ini. Namun kita dibawa oleh firman Tuhan untuk tetap melangkah dalam ketekunan kita, di mana setiap kesulitan dunia ini tidak dapat menghentikan akan ketekunan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Dan obat yang harus kita pakai untuk mematikan daya tarik dunia ialah mata yang senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini kita lakukan dengan serius, menjadikan Tuhan satu-satunya yang paling indah dan berharga dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bergerak dalam ketekunan. Dalam hal yang keempat, kita juga harus mempunyai semangat juang yang tinggi. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Mempunyai semangat juang yang tinggi, itu berarti kita harus berkata ya terhadap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan percayakan pada kita. Namun semakin besarnya kesempatan itu, semakin besar juga tekanan-tekanan yang datang untuk membuat kita lelah dan membuat kita kehilangan semangat, sehingga kemenangan besar yang sudah kita raih akan berubah menjadi kekalahan yang besar. Namun seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 11 tadi, kita harus memiliki semangat roh yang bernyala-nyala, agar kita tetap berjuang dengan penuh ketekunan untuk memenangkan setiap perlombaan yang Tuhan percayakan dalam perjalanan hidup ini. Untuk itu, kita harus hati-hati agar tidak menjadi lelah dalam melakukan pelayanannya. Kita harus tetap fokus pada tujuan setelah kemenangan-kemenangan yang kita raih. Karena iblis akan terus berusaha menggagalkan kita dengan memakai setiap kelelahan yang kita alami. Namun kembali kita diingatkan bahwa Kristus yang telah Dia nyatakan bagi kita, yang telah menanggung segala penyakit kita, menanggung segala beban kita, menanggung segala dosa kita, membuat kita terus berjalan dalam satu kekuatan baru, dalam kemantapan, topangan, kasih dan kuasanya. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam perenungan akan firman Tuhan ini. Bergerak terus dalam ketekunan, walaupun kita diperhadapkan dalam kesulitan saat ini. Sebab di dalamnya kita akan mampu meraih tujuan hidup yang telah direncanakan oleh Tuhan atas hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah
mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menyatakan karya-Mu atas hidup kami. Dikau yang hadir dalam hidup ini. Dikau ya Tuhan yang telah melengkapi kami dalam perjalanan hidup ini. Walaupun ada banyak persoalan yang sering datang menghambat kami untuk bergerak dalam ketekunan. Tapi kasih-Mu sungguh Engkau nyatakan untuk membawa kami terus maju dalam suatu perlombaan iman dengan berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan berdasarkan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tetap fokus kepadamu. Fokus pada tujuan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami tidak tergoda oleh daya tarik dunia ini. Bahkan kami juga tidak berhenti pada kelelahan kami ya Tuhan. Tapi kami terus berada dalam semangat roh iman yang bernyala-nyala untuk melakukan rencana Tuhan atas hidup kami. Karena kami percaya rencana-Mu tak pernah gagal atas hidup kami. Karena itu Tuhan, berkati firman-Mu yang telah kami dengar. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu tak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu melahirkan kekuatan dan kuasa atas hidup kami. Dan firman-Mu sungguh membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Karena kuasa firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dikau berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Sertai mereka semua ya Tuhan. Dalam berbagai aktivitas mereka, tangan Tuhan menolong. Tangan Tuhan memimpin mereka semua. Menerangi hati dan pikiran mereka. Bahwa mereka untuk terus berada dalam ketekunan. Untuk terus berada dalam penyerahan padamu ya Tuhan. Dalam pengharapan yang utuh padamu. Karena pengharapan padamu tak pernah mengecewakan. Tak pernah mempermalukan. Karena Dikau Tuhan Allah Bapa kami. Allah yang menjamin segenap hidup kami dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas mereka. Bahkan Tuhan tolong bagi mereka juga yang saat ini berada dalam kesulitan akibat pandemi virus Corona 19. Tuhan juga berikan pertolongan. Tuhan juga cukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan penuhkan jemaat-Mu dalam damai dan sejahtera-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati akan bangsa negara kami. Tuhan sertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat di pusat dan daerah. Bahkan Tuhan juga memberkati para medis yang menangis setiap pasien COVID-19. Tuhan rapi mereka semua dalam kuat kuasa Tuhan. Dengan kekuatan kesehatan sekarang baru. Sehingga mereka dimampukan untuk dapat menyelesaikan semua tugas dengan baik. Karena Dikau Tuhan yang sungguh campur tangan atas bangsa negara kami dalam mengatasi virus Corona 19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dikau berikan keamanan yang cukup bagi bangsa negara kami. Berkati aparat keamanan Polri dan TNI. Berikan kemampuan sehingga mereka dapat menjaga negara kami ini dengan baik. Dan kami belum menikmati akan hari-hari kehidupan ini dalam ketenangan, kedamaian yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syukur kami yang kami bawa kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, seperti biasa dalam setiap ibadah kita selalu membawa persembahan untuk Tuhan. Untuk itulah kita saat ini dalam ibadah ini juga diminta untuk memberikan persembahan yang kita kumpulkan. Dan nanti akan kita berikan pada waktu kita kembali telah beribadah di gereja pada waktu yang telah ditentukan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini
Dan mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jemaat, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.